Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi dalam Sekilas Berita. Bersama saya, Jihan Maulida Fadila, yang akan menemani Anda selama 20 menit ke depan. Berita pertama datang dari Depok, Jawa Barat. Pada hari Jumat, 7 Oktober 2022, bertempat di SMK Madia Depok. Untuk pertama kalinya, Kelurahan Luinanggung mengadakan kegiatan penguatan Kampung Kelompok Kerja Kampung KB atau pelatihan Pokja Kampung KB yang dimulai pada pukul 8 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Barat. Sambutan untuk membuka pelatihan Pokja Kampung KB ini disampaikan oleh Bapak Haji Sanan Hidayat SIMM, selaku lurah di Kelurahan Luinanggung. Secara umum, tujuan melakukannya kegiatan ini adalah untuk membahas peningkatan kapasitas kelompok kerja kampung keluarga yang berkualitas, sejarah, regulasi, perubahan, jumlah, dukungan, pengembangan dan pembinaan, aspek pembinaan, struktur kepengurusan, dan capaian, serta dampak program dari Kampung KB yang diisi oleh Bapak Encep Saprudi, beserta Ibu Visina yang memberikan sosialisasi mengenai tata cara pembinaan pelaporan Kampung KB secara online dalam bidang pengendalian penduduk. Kegiatan ini telah melibatkan Kaskemas, LPM, Lurah, Ketua RW, Kepala OPD, Tim Penggerak, PKK, PPKBD, Sub-PPKBD, Kader, Pokja Kampung KB, dan juga Karang Taruna. Bapak Sanan Hidayat sendiri tidak terlalu banyak memberi arahan dan pesan ketika usai memberikan materi. Berbeda dengan Ibu Visina yang berpesan kepada ibu-ibu PKK untuk menyusun rencana kerja sesuai tupoksi masing-masing seksi di Pokja Kampung KB. Setelah rencana kerja dirumuskan, kemudian dituangkan dalam RKM atau Rencana Kerja Masyarakat. Beliau juga berpesan untuk setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan agar didokumentasikan dan didata melalui website lunanggungsehat.com, serta mencatat data untuk dijadikan arsip RW. Adanya kegiatan ini juga menjadi perhatian bersama, karena program gotong royong ini untuk menumbuhkan sikap kesetiakawanan sosial, memberdayakan kelompok lanjut usia, partisipasi dalam kegiatan bakti sosial di masyarakat, dan juga berpartisipasi dalam program pembangunan. Berita kedua datang dari DKI Jakarta. Sebanyak 13 halte Transjakarta akan ditutup sementara dalam rangka revitalisasi tahap 2, mulai Minggu 4 September 2022 hingga batas waktu yang tidak ditentukan. PT Transportasi Jakarta, Transjakarta, menutup sementara 13 halte bus dalam upaya revitalisasi sebanyak 46 halte sepanjang 2020. Sejak 4 September 2022, sudah mulai dilakukan penutupan untuk halte Senen Sentral, SMK 57, Gatot Subroto, LIPI, dan juga Kuningan Barat. Halte yang ditutup mulai Senin 5 September 2022, yaitu Manggarai, Jembatan Gantung, PGC 1, dan Kebayoran Lama. Sementara itu, untuk halte Pulau Gadung 1, Pramuka PPKP, Pulau Gadung 2, Kalideres, dan Pasar Jatinegara ditutup sementara mulai Selasa 6 September 2020. Transjakarta atau busway sebagai moda angkutan umum telah banyak membantu warga Jakarta dalam mobilitasnya. Untuk dapat menggunakan moda transportasi Transjakarta atau busway ini, calon penumpang harus menunggu atau naik dari halte Transjakarta atau busway. Transjakarta melakukan revitalisasi dalam upaya mengurai penumpukan penumpang khususnya ketika mobilitas masyarakat tinggi pada pagi hari dan sore hari. Untuk itu, Transjakarta mengalokasikan anggaran senilai 600 miliar rupiah untuk proyek revitalisasi 46 halte yang bersumber dari dana internal perusahaan. Sementara itu, sebagai pengalihan jalur, masyarakat dapat menggunakan shuttle bus yang disediakan Transjakarta di halte sebelum maupun sesudah halte yang ditutup untuk revitalisasi. Sebagai informasi, revitalisasi halte bus Transjakarta telah mulai sejak 15 April 2022, yakni 4 halte ikonik, 4 halte integrasi yang menghubungkan mode transportasi lainnya seperti KRL dan MRT. Kemudian 38 halte lainnya merupakan halte biasa. Nantinya masyarakat akan mendapatkan fasilitas yang lebih banyak dan nyaman seperti toilet dan musola di setiap halte, serta penunjang bagi disabilitas. Saat ini pihak Transjakarta sedang gencar merevitalisasi beberapa halte untuk meningkatkan kenyamanan penumpang.
Salah satu halte Transjakarta atau busway di Koridor 7 yang sudah masuk proses revitalisasi yaitu halte PGC 1. Halte Transjakarta atau busway PGC 1 yang terletak di Jalan MT Haryono Cililitan, Kramat Jati ini merupakan halte awal yang melayani rute PGC hingga Monumen Nasional dan PGC hingga Ancol. Sebagai alternatif penggunaan Transjakarta atau busway yang biasanya menggunakan halte PGC 1, bisa menggunakan halte Transjakarta atau busway terdekat, yaitu halte PGC 2, halte BKN, dan halte Pasar Kramat Jati. Berita selanjutnya yaitu acara peringatan Maulid Nabi. Setiap tahunnya, umat Muslim selalu merayakan kedatangan hari kelahiran Sang Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perayaan Maulid Nabi ini merupakan tradisi yang berkembang di masyarakat Islam sejak beberapa waktu setelah Nabi Muhammad wafat. Selama pandemi kemarin, umat Muslim merayakannya dengan menyebar poster atau video ke seluruh sosial media mereka. Namun, walaupun sempat terhenti selama 2 tahun akibat pandemi corona, kini masyarakat dan pemerintah setempat akhirnya menyelenggarakan kembali peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW secara terbuka di Gelanggang Olahraga Ciracas, Jakarta Timur pada Minggu 9 Oktober 2022. Pemirsa, Maulid Nabi SAW jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau sama dengan hari Minggu 8 Oktober 2022. Meski jatuh pada akhir pekan, acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini mampu menghadiri ratusan orang dan puluhan majelis taklim yang terdapat di daerah Jakarta Timur dan mampu memenuhi lapangan serta tribun Gor Ciracas, Jakarta Timur. Untuk laporan lebih lengkapnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan rekan saya, Dini Zaina Izati, yang sudah berada di lokasi terkini peringatan Maulid Nabi di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Ya, silakan Dini. Bagaimana kondisi saat ini di sana? Baik, Jian dan pemirsa, selamat pagi. Saat ini saya tengah berada di Gor Ciracas, Jakarta Timur. Yang di belakang saya ini tengah berlangsung acara peringatan Maulid Nabi Muhammad 1444 Hijriah. Acara ini telah berlangsung sejak tadi pagi pukul 7 dan akan diperkirakan selesai pada pukul 11 siang nanti. Acara ini juga dihadiri oleh anggota DPRD Jakarta Timur, Bapak Muhammad Tamrin, dan Bapak Wali Kota Jakarta Timur, Bapak Muhammad Anwar, serta Bapak Camat Ciracas, Bapak Wakil Camat Ciracas, para kiai dan ulama, dan Bapak Ibu-Ibu Majelis Taklim. Selain diisi oleh tausiah-tausiah, pada Maulid Nabi pada hari ini juga diisi oleh bazar-bazar yang menggandeng UMKM, diantaranya seperti bazar makanan, minuman, pakaian, aksesoris, dan juga ada bisnis expo. Baik, Jihan dan pemirsa, saat ini saya tengah bersama dengan salah satu panitia penyelenggara Maulid Nabi Muhammad 1444 Hijriah di Gor Ciracas. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Haja Maskana dari Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas. Mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana acara Maulid pada pagi hari ini? Baik, acara Maulid pada hari ini yaitu acara yang setiap tahun Kiai Haji Muhammad Tamrin adakan. Tapi hari ini kita lebih besar lagi, kita adakan di Gor dengan kepanitiaan yang sudah terbentuk, dan ini adalah pure memang Maulid. Walaupun dia akan mencalonkan kembali untuk tahun 2004 dari anggota DPR. Oke, tapi tidak ada acara kampanye hari ini. Tapi yang semuanya jadi panitia ini adalah tim Kiai Muhammad Tamrin yang sudah terbentuk seperti itu. Iya. Kira-kira acara Maulid ini telah disiapkan dari kapan, Ibu? Persiapannya tidak terlalu lama lagi. Tidak terlalu lama. Sebetulnya acara sudah lama, tapi Maulid ini baru terbentuk untuk acara Maulid 1 bulan. 1 bulan ya. 1 bulan itu pun menonton kita terus ya, karena memang kegiatan kita banyak. Tapi alhamdulillah hari ini bisa terlaksana. Gitu. Mungkin apa harapan Ibu ke depannya untuk perayaan seperti ini?
acara pada hari ini harapan kita karena kita pun adalah tim daripada Kiai Muhammad Tamrin, kita kepingin beliau selaku Kiai membawa dakwah, menguskan dakwah untuk di kecamatan, bahkan untuk di DKI Jakarta kita kepingin terus sukses di bidang dakwahnya, walaupun beliau sudah menjadi anggota DPR ataupun apapun nanti tetap dakwah diutamakan. Kepinginnya kita seperti itu. Amin Ibu. Oh, amin. Iya, iya. Terima kasih banyak Ibu atas Baik. waktunya. Iya. Alamsyah Pak Alamsyah sebagai wakil camat ya Pak. sebagai camat Kecamatan Ciracas. Oke. Bapak, pada pagi hari ini saya akan bertanya beberapa pertanyaan tentang acara Maulid Nabi yang terselenggara di Gor Ciracas ini ya Pak ya. Ya, Menurut Bapak bagaimana tanggapan Bapak terhadap acara ini Pak? saya sebagai wakil camat maupun sebagai pribadi, saya mengapresiasi kegiatan ini karena kegiatan ini adalah satu momentum di mana kita kembali menggali sejarah tentang keteladanan Nabi besar Muhammad SAW yang sampai sekarang tidak pernah lekang dimakan oleh zaman. Jadi keteladanan beliau itu selalu relevan walaupun hidup di zaman ketika Rasulullah sudah lama tidak ada. Ini terutama terkait dengan bagaimana akhlak kemudian perilaku Rasulullah yang harus menjadi contoh bagi kita semua selaku umat Islam, terutama bagi generasi muda. Jadi intinya hari ini adalah di peringatan Maulid, kalau tidak salah ini di hari kedua setelah kelahiran beliau. Iya. Nah, ini merupakan sekali lagi satu momentum bagi kita semua, terutama generasi muda, untuk dapat mewarisi suri toladan Rasulullah SAW. Saya kira itu. Baik Pak, mungkin menurut Bapak apakah hal yang paling menarik ya Pak dari acara pada pagi hari ini Pak? Yang pertama, bahwa kegiatan hari ini bukan cuma sekedar perayaan Maulid, tetapi ada pemberdayaan UMKM. Jadi Dini bisa lihat di bawah sini, ini adalah UMKM gabungan antara binaan dari Kecamatan Ciracas dengan UMKM dari masyarakat. Dan di sini menampilkan kearifan lokal, dan ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena ini berasal dari binaan Jackpreneur yang ada di Kecamatan Ciracas. Jadi saya kira itu yang paling penting. Jadi bukan cuma sekedar kita melakukan acara tahlil, tahmid, kemudian maulid, tetapi juga ada aspek pemberdayaan masyarakat di sekitar Ciracas ini. Iya. Oke Pak, baik. Mungkin harapan Bapak ke depannya untuk acara ini atau untuk bagi masyarakat gitu? Ya, saya kira acara seperti ini syukur-syukur bisa ditingkatkan, terutama kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kemudian acara intinya adalah tadi untuk mewarisi akhlakul karimah dari Nabi besar Muhammad SAW, dan sasarannya mungkin bukan cuma ibu-ibu ya. Kalau kita lihat tadi di atas kan hampir 80% lebih itu ibu-ibu. Nah, ke depan kita sih berharap bapak-bapak, kemudian terutama adalah remaja putra maupun remaja putri. Kalau di atas ini kan hari ini ibu-ibu yang kita lihat. Saya kira itu. Baik Pak, terima kasih banyak Bapak atas waktunya dan kesempatannya. Sama-sama. Ya, baiklah, seperti itu wawancara dengan Bapak Alamsyah, Bapak Wakil Camat Ciracas ya Pak. Ciracas, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Jihan, itu saja yang bisa saya laporkan dari tempat terkini. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih Dini atas laporan dari Ciracas, Jakarta Timur. Pemirsa, itulah berita untuk pagi ini. Semoga bermanfaat. Ikuti pembaruan selanjutnya di DJ News 1 jam ke depan. Saya Jihan Maulida Fadila. Selamat pagi dan
Sampai jumpa.